datang di Pantai Awan Costa, teman-teman. Jadi saya mau briefing apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan untuk besok hari. Besok hari kita untuk informasinya besok tanggal 27 kita main Taji Fin Swimming dan putra putri, terus Oba 5 Point putra putri. Pak Sun, Mas Roni mana Mas Roni? Mas Suti. Mau putra duluan mau putri duluan sama ya. Kita mulai dulu dengan petugas ya. Petugas yang bertugas besok. Cek peralatan, masih ada cek peralatan besok. Cek peralatan hanya sekedar penomoran ya. Cek peralatan atau penomoran bisa siapa yang cek peralatan nantinya besok? Saya, Pak. Ya. Kemarin. Pak siapa? Jupiter, Pak. Jupiter. Jadi nanti Pak Jupiter cek peralatan. Ini kita untuk fin swimming dulu ya. Cek peralatan. Setelah selesai cek peralatan, bisa bantu mungkin di penghubung, bisa bantu di kedatangan. Mungkin kedatangan nggak terlalu banyak sih orang ya, karena bisa bantu untuk apa namanya, nggak mungkin dijuri balikan, timeout juga nggak mungkin. Nanti bantu kebanyakan di kedatangan ya, di absensi untuk bantu apa namanya, atlet-atlet, untuk ya mungkin ada atlet yang kecapean atau memberi minum atlet. Oke, ya, siap. untuk bantu di darat ya. Terus pengatur atlet sudah kemarin ada enggak yang pengatur atlet? Pengatur apa pemanggil, Pak? Pemanggil termasuk pengatur dia. Saya, Iya, ya. Pak siapa? Fin swimming dulu. Pak siapa namanya? Saya Fadli, M4 Pak. M4 dia. Fadli sama siapa? Alif. Asik ya? Mungkin di teman mahasiswa bisa. Siapa Mbak? Saila. Sama Santi. Saila. Mungkin sama siapa lagi satu? Isanti. Absensi siapa absensi? Ya, absensi. Jadi ini nanti absensi ada dua ya, pemberangkatan sama kedatangan. Jadi sebelum berangkat, saya tulis dulu biar nggak lupa. Mbak siapa? Hijrah. Sama Rio. Jadi nanti tugas kalian, jadi sebelum atlet berangkat pastikan ambil dokumen ya, form keberangkatan. Di situ ada daftar nama atlet, nomor startnya, tanda tangan keberangkatan. Terus nanti setelah atlet finish, cepat cari atletnya. Pokoknya sampai semua yang berangkat itu tanda tangan. Entah mereka udah jalan, harus cari. Kalau susah, cari pengeras suara ya, pakai pengeras suara. Atlet nomor start ini untuk segera menandatangani kedatangan ya. Terus referee putra siapa yang kemarin ditunjuk ya? Referee putra ya. Referee putra berfungsi juga dua rangkap ya, sebagai starter juga referee ya. Jadi nanti referee kan nanti di siapa namanya? Dedi. Sugar Daddy Pak, di sini namanya Pak. Referee putri siapa? Sari ya. Putri kok. Putri. Siapa yang putri? Sari. Aku Taina. Iya, yang referee putri. Belum ada ya? Nanti kita kosongin dulu ya. Tapi ini nanti kita lihat
siapa yang jadi nantinya referee putri. Nah, tugas referee itu jadi dia nanti yang mimpin perlombaan ya. Jadi dari start melihat situasi atlet, melihat kalau misalkan nanti langsung ada yang melepas besok nggak? Ada Pak Imani. Ya. Atau bisa juga kalau menurut saya sih nggak perlu diponton. Yang pejabat di atas di sini dia kan cuma angkat bendera. Iya. Yang memberi aba-aba kan referee. Oke. Yang referee yang memberi aba-aba. Atlet siap semua. Yang di atas saya sudah siap. Oke. Nanti aba-aba persiapan atlet. Kalau misalnya ada yang belum lurus, diluruskan segala macam. Kalau sudah siap aba-aba 30, 20, 10. Setelah 10 sudah tidak ada aba-aba lagi. Jadi tinggal dalam hati aja. Atau 10, 5 sampai di 5. Setelah itu dalam hati aja. 4, 3, 2, 1. Dari atas angkat bendera langsung go atau tet atau suling flip ya. Nah, di situ referee nanti jalan ikut untuk menuntun atlet yang putra ya, untuk terus mengawasi atlet yang paling depan dengan kedua terdepan, tapi nggak keseluruhan ya, cuman yang terdepan aja ya, yang terdepan aja yang diawasi ya, awasi terus sampai pembelokan ya. Setelah belok 3 putaran menjelang finish, tunggu aja dicorong ya, karena setelah dicorong sudah wewenang dari kedatangan ya, sudah wewenang dari kedatangan dan timer yang sudah masuk corong. Referee stop sampai di ujung corong atau di tengah-tengah corong ya. Terus juri balikan, siapa juri balikan? Sudah ditetapkan kemarin. Di sini ada 3 orang standby di perahu. Sekedar diingatkan ya, tugasnya hanya mengecek atlet yang lewat. Atlet yang lewat, misalkan putaran pertama siapa. Terus ada kolom putaran kedua siapa. Jadi cek aja ya, nomor aja yang ditulis bahwa telah melintas. Dan tugas kedua bisa memberitahukan ke atlet apabila atlet salah mengitari. Teriak aja, salah, balik. Tapi hanya sebatas seperti itu. Nggak usah pergi terus arahkan. Kalau sudah diarahkan terus dia tetap meneruskan, ya biarin aja. Tulis aja diskualifikasi. Atlet nomor start ini diskualifikasi alasannya mengitari rambu dengan tidak benar. Ya, udah itu saja sampai selesai. Nah, terus timer ada nggak? Timer siapa? Timer Mbak Sari, Terus Pak Sukowo sama Pak Roni. ini di timer Pak Sungkowo sama Pak Roni diganti. Ya. Siapa yang bisa timer? Tadi Yudin masih Ya. Yudin ya. Tadi Yudin bukan Yudin. Yudin. Tadi Yudin mana Tadi Yudin? Timer ya. Timer ya. Sama Mbak Sari ya. Jadi timernya Mbak Sari sama Mbak Yudin menunggu split aja ya, split tap masuk, split aja ya, jangan lap, split aja. Terus nanti kedatangan siapa? Kedatangan saya sama Mas Andi. Apa? Rizky Surya. Sama Mas Andi. Udah Jun ya? Andi dia nggak turun. Obat di finish. Iya, dia diubah. Ini diganti 2 orang. Nanti saya lihat ya siapa yang belum masuk di sini ya. Nama-nama yang belum masuk nanti saya masukin di sini. Terus
harus penghubung. Siapa penghubung? Adik-adik mahasiswa ada yang sudah dapat tugas belum? Koko sama Koko Aryo. Ya. Aryo mas. Aryo, Restika sama Dinda. Bertiga Pak Koko. Nanti saya masih. ya. Bisa juga tugas-tugas yang lain. Nah di sini siapa yang belum ada nama? Belum Mas Kayaknya Hafiz, perlu Mas didaftar. Hafiz penomoran sama Mas Faisal Mulyono. Nah gini, untuk penomoran kita abaikan penomoran. Jadi teman-teman yang kan kita belum bertugas, dan itu antara jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7 ada penomoran. Nah teman-teman yang di sini yang mau timer, mau kedatangan, mau juri balikan, nanti bantu di penomoran. Kan belum semua belum pada ke laut. Penomoran, saya cuma butuh 4 orang buat penomoran, ya. Masing-masing pegang 1 spidol, ya, untuk penomoran. Penomorannya bisa siapa saja, karena ini konteksnya teman-teman dalam konteks pelatihan. Jadi kalau bisa saling membantu. Nanti kalau event sebenarnya bukan konteks pelatihan, yang memang penomoran khusus penomoran, ya. Tapi kan ini supaya nanti di daerah masing-masing kayak di Merauke nantinya bisa memberi tugas ke seseorang, penomoran seperti ini. Yang dinomorin yaitu pertama snorkel. Snorkel untuk putra warna merah, untuk putri warna putih. Tadi dicari kuning nggak ada, ya. Sorry, kuning sama putih kalau nggak salah. Pokoknya dibedain aja, ya. Nanti besok kita lihat, tunggu Pak Joshua lakbannya seperti apa. Penomorannya di snorkel, terus penomorannya di samping kiri kanan, terus sama belakang. Ada spidol besar dinomorin. Kalaupun dapat spidol yang warna silver, nanti dibantu pakai silver yang bagian pinggir, ya. Mungkin bukan cuma 4 orang, yang lain sambil robek-robek, sobek-sobek lakbannya, tempelin di snorkel, yang lain catat. Jadi kerja lihat, jadi jangan yang lain pada bikin, supaya nanti dapat pengalaman, ya. Dapat pengalaman, oh nanti penomoran seperti ini. Nanti apalagi rekan-rekan W2 bisa nanti jadi ketua perlombaan atau technical delegate, nantinya bisa, oh seperti ini penomoran, ya, tugas-tugasnya. Setelah selesai penomoran itu teman-teman absensi sudah mulai jalan absensi. Yang mungkin di absensi duluan, yang start duluan putra yang di absensi sebelum berangkat, ya. Nanti referee putra ada tambahan tugas juga, ya. Pada saat atlet sudah selesai di briefing, selain absensi keberangkatan sama kedatangan checklist, absen, ya, teriak nomor start 1 angkat tangan atau sebut siap, nomor start 2 memastikan kembali bahwa atlet yang bersangkutan benar-benar hadir, ya. Dikumpulin, itu tugas referee, ya. Karena referee itu pemimpin perlombaan, ya. Di bawahnya technical delegate, di bawah ketua perlombaan, jadi bisa mengatur. Setelah atletnya sudah siap, referee-nya langsung menuju ke perahu karet, ya. Kalau tangnya ke arah mana? Oh, ke arah laut, ya. Untuk besok, Mbak siapa nih? Udah di mana ya? Pemanggil atlet. Oh, pemanggil atlet. Ya, pemanggil sekaligus pengatur. Ya, nanti bawahannya mbak-mbak yang ini. Iya. 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 Nanti bentar atlet udah mulai masuk, suruh anak buah. Nama siapa? Bukan cuma sekedar nama, tanda tangan dulu. Iya kan?
Ya. Oke, saya masuk ke Oba. Oba besok adalah Oba 5 point. Nah, Oba 5 point, perahu karetnya ada berapa? Ada 7. Nah, kita main putra lebih banyak ya? Banyak. Iya, ada 13, putri 9. 2, kita main biar ada gantian. Jadi kita main 4 perahu karet. 4 perahu karet. Jadi kita main pertama nomor urut 1 putra. Terus nomor urut 1 putri. Nomor urut 2 putra. Nomor urut 2 putri dan selanjutnya, ya. Nah, di sini ada 5 perahu karet, yang 1 perahu karet bisa rescue. Nah, ini untuk mempercepat masing-masing perahu karet wasit bisa bertindak sebagai rescue. Paham? Ya. Jadi misalkan gini, contoh. Tak jalan rambu 1. Tak. Tidak menemukan rambu 1, otomatis apa? Diskualifikasi kan, angkat bendera merah. Ya, perahu karet itu menuju ke atlet. Ya, atlet langsung tahan dulu, jangan langsung tarik. Tahan dulu. Dan kamu bentar dia. Tahan dulu. Kalau atlet, ya ini sudah merasakan atlet. Kalau udah ditahan, udah tahu itu. Tahan. Terus kalau dia masih jalan, tarikan 3 kali, ya. Tap. Nah, baru kita tarik pelan-pelan naik. Nah, apa yang harus kita gunakan? Ini belajar rescue juga. Pertama-tama ambil kompasnya, ya. Naikin kompasnya, ya. Kalau dia mau lepas pemberat, lepas pemberat dulu. Baru BCD-nya lepas. Pinsnya jangan disuruh lepas kalau pakai perahu karet, biar dia gampang naik ke perahu karet. Jadi itu urutannya. Jangan udah lepas BCD-nya, pemberatnya masih ada, bisa tenggelam dia. Iya. Jadi urutannya kompas saja duluan, ambil, baru ke pemberatnya, baru alatnya, baru naik. Setelah naik, bawa ke darat, ya. Bawa ke darat terus gantian. Jadi misalkan Mbak Sari yang bawa putra, belum tentu dia berikutnya dapat putra. Tergantung nyampe siapa yang siap, ya. Nyampe siapa yang siap, dia yang diangkat. Makanya di formnya jangan dulu ditulis, ya Mas Iqbal. Jadi nanti referee putri, boleh ya? Siap. Pemimpin. Jadi kamu yang mimpin semua, cek semua. OWF ya. OWF. Nanti ini saya atur buat Oba sebentar. Jadi nanti sebelum ini tugas juri. Oh ya, yang di perahu karet dulu. Yang di perahu karet ada juri 1. Orang yang juri itu harus W2 untuk tugas sekarang, karena kebetulan ada W2, W1, W2. Terus timer W1, pencatat waktu W1. Terus kalau bisa ada selain motoris, ada asisten motoris, ya. Dan jangan memperkenankan ofisial atau pelatih naik di perahu karet. Sudah, saya lanjut yang tadi. Dokumen yang harus disiapkan di atas perahu karet. Ingat apa? Ingat tak yang W2? Apa-apa yang perlu dibawa di perahu karet? Bendera harus 2 warna berbeda, entah kuning merah, entah putih merah. Lanjut. Stopwatch minimal 2. Kalau dapat 3, wasit juri, timer dan pencatat waktu masing-masing 1 lebih bagus. Tapi minimal 2. Apalagi? Blanko, ya. Blanko sebelum berangkat pastiin blanko itu blanko Oba 5 point atau M course, jangan salah bawa. Blankonya, ya. Terus apa lagi? Minum dan alat tulis.
ballpoint sama clipboard. Nanti Pak Yosua udah siapin map plastik. Jadi dimasukin di plastik. Mudah-mudahan tak hujan. Ya. Kalau hujan ada map plastik. Ya. Dan yang utama air minum. Ya. Nanti kalau sudah mungkin sekitaran jam 10-an, pada saat ngantar dokumen bisa ngambil snack bawa di kapal di perahu karet. Jadi ada snack ya jam-jam 10-an ya diambil. Itu yang perlu disiapkan. Jadi yang ini main ini 4 wasit, 4 timer, 4 pencatat waktu. Nah yang lain kan nggak ada tugas. Nanti yang W2 yang nggak bertugas cari pasangannya, teman-teman yang timer sama pencatat waktu yang W1 yang nggak bertugas. Nanti mungkin 4 atau 5 atlet bisa gantian ya, perahu karet yang sama tapi personalnya diganti ya, biar semua bisa merasakan. Satu, merasakan apa? Panas. Panas. 2, bisa merasakan bagaimana mimpin ya. Jadi itu rotasinya ya. Usahakan semua dapat bagian di 5 point maupun M course, semua dapat bagian supaya bisa mengetahui. Nah, yang sudah dijelaskan Pak waktu itu saya ya yang menjelaskan tentang obah. Jadi itu perhatikan, diingatkan lagi bahwa yang menjadi nakoda adalah wasit yang mengarahkan perahu karet. Ya. Jangan lupa bawa HT. Kalau seandainya tiba-tiba perahu karetnya bermasalah, sesegera mungkin untuk menghubungi panitia. Kan ada 1 perahu karet yang standby. Ya. Ayo Om Gondrong. Hari ini mau ngapain? Oh, pembaringan. Tak ambil video nih. Ayo. Hari ini pembaringan. Fungsinya buat apa fungsinya? Buat main. Buat mengetahui titik lokasi. Ini sama aja kayak navigasi elektronik, namanya Navel. Pakainya apa? Coba. Kompas. Terus jam belum dipasang. Apalagi kedalaman. Untuk dalamannya 10 meter, tapi enggak pakai. belum dipasang juga. Ya, hari ini mau baringan, menentukan titik lokasi, titik temu, derajat, busur. Nanti hitungnya dari itu. Nah, itu warna kuning. Itu boy warna kuning nanti menuju ke sana. Menuju ke sana dulu. M, tentunya M ini. Ya, kancil-kancil nanti di jalan. Nanti ini jalan ke sana dulu. Habis dari sana terus ke sana. Gitu. Oke, nah itu
Ya, jadi untuk pembaringan teman-teman semua, bagi teman-teman nanti yang mau ngikuti cabang olahraga selam di POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, itu dari situ pembaringan. Ini namanya M-Course ya. Nah, itu dari warna buoy kuning, nanti gerak menuju ke buoy yang warna hijau dulu, karena yang paling utara. Nah, ini teman-teman lagi persiapan untuk baring dulu, mencari titik pas tengah. Jadi mengupayakan itu cari titik yang pas tengah dulu. Tuh. Ya. Ya, memang untuk kendala di olahraga selam ini untuk pembaringan itu kendalanya karena ada cuaca ya, ada angin, ada ombak. Jadi kita benar-benar harus ngukurnya harus tepat, terus ada deviasi, ada selisih juga ya. Terus mengingat faktor-faktor dari alam itu ombak dalam, ya ombak arus yang ada di bawah air, itu kita harus sesuaikan. Jadi pada saat kita nyelam di sana sampai menuju ke titik buoy atau pelampung warna hijau yang ada di ujung paling utara, kita paling enggak sudah bisa pas. Nah, itu satu kapal sudah langsung menuju, karena sudah temu titiknya, satu kapal menuju ke buoy warna hijau. Dari hijau nanti dia akan menembak, akan mencoba melihat derajat ya, busur derajat yang ada dari warna hijau ke buoy yang panjang. Nah, itu ada buoy panjang di sana. Itu ada buoy panjang di sana. Itu di sana nanti akan diambil. Gitu ya. Jadi kayak gitu semua teman-teman. Ini untuk olahraga cabang olahraga selam. Ya, kalau sudah, ini tinggal perahu karet berikutnya menuju ke buoy yang ada di ujung utara. Oke. Hijrah, nanti ini masuk ke YouTube-nya Bapak itu. Mau naik perahu? Persiapan Janganlah sampai selesai lah. Sampai selesai lah. Dari POSI Kabupaten Jepara. Sudah kakak? Dan M-Course Putri. Oh, sudah. Boleh kon main. Let's to the party. DJ Rio Remixer YPSP Project Perform. Ini udah ya? Ya, itu sudah ya? Enggak, di situ coba buka lagi. Buka lagi. Punya Mas Agus. Kompas. Ada kan? Udah kan? Udah saya centang udah.
Ya, ini dah. Aku bagian dokumentasi kan aku nanti di ini. Persiapan M-Course Putri atas nama Senivia Prihanti dari Posi Kabupaten Jepara untuk bisa cek peralatan. Dan M-Course Putra atas nama Saka Putra Adi Pradana dari Posi Kabupaten. Kami panggil sekali lagi Siapa ini? Putri Saka. atas nama Senivia Prihanti, Posi Kabupaten Jepara. Sana. Saka Putra. Masker ada. Siap. Pins. BCD. Para ya. Urung-urung Brono. Jembatan. Regulator. Aku lagi pasang anu Pressure gauge. Kami informasikan Ini apa, Tom? pemberangkatan Pressure gauge ini. Pressure gate itu ini nih. nomor urut 1 Yang mana? Putra, Ini. 1 Putra Pressure gate. Agus Ada. Hoisman Underwater dari watch. Posi Ada itu underwater watch. untuk Octopus ini bantuan tambahan. Putri Suciwati Ini dan octopus. Agus Hoisman bisa Diameter ini. Ini. Satu jadi satu sama pressure gate. Masker tuh ya, snorkelnya yang nggak ada berarti tanpa snorkel. dan kepada motoris serta Ya. wasit yang bertugas di perahu karet bisa segera mempersiapkan